Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Pada part sebelumnya, dengan kondisi yang tampak memalukan, Xiaoyan akhirnya berhasil mengalahkan serta memenjarakan jiwa Tianxun ke dalam panji penekan jiwa. Setelah pembawa acara mengumumkan pemenangnya, Jin Chang merasa tertekan karena dia harus menyerahkan budak dewa Long Biao kepada Zhonggu Daoxi. Dia berupaya untuk mengelabui Zhonggu, namun usahanya berakhir dengan sia-sia. Setelah melihat Jin Chang pergi, ada sedikit gejolak di mata Zhonggu yang tampak tenang. Bagaimanapun, perkataannya barusan sama saja dengan memprovokasi Jin Chang. Tetapi seperti yang dipikirkannya, tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Dengan karakter Jin Chang, maka dia akan tetap berusaha mengambil budak dewanya. Hubungan antara Jin Chang dan Long Biao tidak dapat dianggap sederhana. Apalagi Long Biao telah banyak membawa kemuliaan untuk Jin Chang. Dia juga merasa di dalam hatinya bahwa Zhonggu bukanlah lawannya sama sekali. Meski pada tantangan ini dia gagal, namun di mata Jin Chang, kekuatan Zhonggu sendiri masih sangat lemah. Walaupun Zhonggu memiliki budak dewa yang kuat, namun budak dewa ini tidak diizinkan menyerang siapapun di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sehingga dia merasa bisa menekan Zhonggu di masa depan. Dengan cara ini, Jin Chang masih memiliki kesempatan untuk membunuh Zhonggu dan mengambil kembali budak dewanya. Namun premisnya adalah Zhonggu harus meninggalkan alam dewa iblis abadi. Jika tidak, maka rencananya akan gagal. Bagaimanapun dia tidak akan berani bertarung di alam dewa iblis abadi. Jin Chang yang telah kehilangan budak dewanya segera meninggalkan aula budak dewa Suro dan langsung menuju ke aula semua orang suci tanpa menoleh ke belakang. Zhonggu, kamu telah berani melawanku, maka kamu akan mati. Jin Chang bergumam dan menggertakkan giginya. Kali ini dia tidak hanya dikalahkan, namun Zhonggu juga tidak memberinya satu langkah pun yang membuatnya kehilangan muka. Setelah pertandingan ini, status Jin Chang di alam dewa iblis abadi akan hancur. Tidak ada yang menduga pertandingan antara budak dewa Jin Chang dan Zhonggu akan berakhir dengan kematian keabadian kaisar langkah ke-9. Dan ini mungkin akan menjadi pertandingan spektakuler yang terjadi di aula budak dewa Suro selama ribuan tahun. Saat Zhonggu berdiri dan berbicara dengan Jin Chang, dia sudah melirik Xiaoyan dengan penuh hormat. Bagaimanapun, Xiaoyan telah membawa kemuliaan untuk dirinya, dan penghinaan yang selama ini dialaminya akhirnya terbayar dengan penampilan Xiaoyan yang sangat mengejutkan. Walaupun Xiaoyan hanyalah budak dewa, namun karena kekuatannya yang mengerikan, banyak mata yang menatapnya dengan penuh hormat. Saat berikutnya, lukanya tampak mulai pulih sedikit demi sedikit sehingga dia mampu berdiri dan pergi ke belakang aula budak dewa Suro untuk menerima hadiah kemenangan. Zhonggu Daoxi, kali ini kamu memenangkan pertandingan. Dan kamu akan mendapatkan total 50.000 poin kontribusi. Seorang wanita berkata dengan hormat dan Zhonggu mengangguk sedikit. Hanya dengan pertandingan seperti itu, maka nilai kontribusi sebesar itu dapat dicapai.
Saat berikutnya, dia segera menyerahkan token perintah Daozi-nya kepada wanita itu. Namun saat ini, dia tidak memiliki 1 sen pun yang tersisa di tokennya. Sebelumnya, Jonggu Daozi telah mempertaruhkan semua sisa poin kontribusi, dan itu bernilai 20.000 poin kontribusi. Oleh karena itu, selain mendapatkan 50.000 poin kontribusi, Jonggu Daozi juga akan mendapatkan poin kontribusi dari kemenangan taruhan. Menurut perbandingan taruhan terakhir, maka Jonggu Daozi bisa mendapatkan 300.000 poin kontribusi. Sehingga total poin kontribusi yang akan diberikan kepada Jonggu Daozi adalah 350.000 poin kontribusi. Wanita itu berkata perlahan, dan saat berbicara, matanya juga bersinar cemerlang menatap Jonggu. Selamat kepada Jonggu Daozi. Aula Budak Dewa Suro sudah lama tidak melaksanakan pertandingan dengan perbandingan peluang seperti ini. Jonggu tersenyum dan mengangguk sedikit, lalu menyimpan kembali token perintah Daozi di tangannya. Meskipun wajahnya sangat tenang saat ini, namun dia masih melihat ke arah token perintah Daozi yang hanya tersisa 35 poin kontribusi. Segera, Jonggu berdiri di depan Xiaoyan, Jin Dongming, dan Long Biao yang berada paling belakang, kemudian meninggalkan aula Budak Dewa Suro. Saat ini, mereka baru saja meninggalkan aula utama, dan pada awalnya, aula Budak Dewa Suro dibangun di udara, tepatnya di sebuah pulau terapung. Sesaat setelah mereka meninggalkan aula Budak Dewa Suro, ada sesosok wanita cantik yang sepertinya sudah lama menunggu mereka. Kemunculan sosok cantik ini membuat hati Jonggu menegang, dan hal ini hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu karena kekuatannya jauh melebihi kekuatan Xiaoyan saat ini. Selama itu masih di keabadian Kaisar, walaupun sudah langkah ke-9, mungkin dia masih bisa memprediksinya, namun wanita di depannya ini memancarkan aura sangat lembut dan kekuatannya hampir tersembunyi sepenuhnya. Sehingga dia merasa bahwa wanita ini sudah berada di keabadian para dewa. Puan Yuyan. Jonggu menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Awalnya dia ingin menghindarinya, tetapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukannya. Terlebih lagi, sebelumnya Yuyan muncul di sampingnya selama pertandingan, dan Yuyan pasti sudah menunggunya di sini dari tadi. Jonggu menekan detak jantungnya yang semakin cepat karena dia khawatir identitas Xiaoyan akan terungkap. Tentu saja wanita yang di depannya tidak mudah dibodohi seperti para penganut Tao itu. Selamat kepada Jonggu Daozi karena secara tidak terduga berhasil mengalahkan Jinchang Daozi. Yuyan berkata dengan senyuman di wajahnya, dan Yuyan sebenarnya memiliki lidah yang cukup bagus di alam Dewa Iblis Abadi, dan dia terkenal yang paling penyayang di antara para penguasa lainnya. Terima kasih Puan Yuyan, ini hanyalah keberuntungan. Jonggu dengan cepat menyembunyikan kepanikan di hatinya, lalu berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku sedikit penasaran karena aku tidak pernah menangkap budak dewa yang memiliki tubuh abadi. Dan bagaimana Jonggu bisa melakukannya? Hal ini membuatku sangat penasaran, dan sepertinya keberuntungan Jonggu Daozi tampaknya sedikit lebih baik dariku. Yuyan melanjutkan kata-katanya. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah Jonggu langsung membeku. Dia merasa bahwa Yuyan sepertinya sudah menyadari sesuatu. Tubuh abadi? Sebenarnya aku tidak begitu paham. Mungkin itu dikembangkan budak dewa ini setelah dia tertangkap. Jonggu terus berdalih, tetapi kata-kata seperti ini hampir sulit dapat dipercaya. Jika Yuyan sudah menyadari sesuatu dan tidak peduli bagaimana Jonggu mencoba berdalih, maka itu sebenarnya tidak ada artinya.
Mata Yuyan menjauh dari Jonggu, namun beralih pada Xiaoyan. Matanya sedikit bertabrakan dengan mata Xiaoyan, kemudian Yuyan mengalihkan pandangannya lagi kepada Jonggu dan menatapnya tanpa henti. Begitukah? Jonggu Daoshi sungguh beruntung. Aku juga mendengar bahwa Jonggu Daoshi telah menukar hasil tangkapan dengan tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis di aula semua orang suci. Aku sebenarnya berada di sini untuk menyampaikan perintah Tuan Besar. Setiap mereka yang memiliki tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka semuanya akan pergi ke gerbang kuno. Namun Yuyan tidak mengatakan apa-apa lagi dan benar-benar mengubah topik pembicaraan dan berhenti bertanya. Gerbang kuno? Jonggu kaget. Sebelumnya dia telah mendengar, tetapi tidak pernah benar-benar berpikir bahwa dia akan memasukinya. Jika dia memasukinya dengan kekuatannya saat ini, maka dia pasti akan menjadi umpan meriam. Karena Jonggu Daoshi telah menukar tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis, bukankah seharusnya Jonggu sudah mengetahuinya? Yuyan mengangkat alisnya dan berbisik pelan. Setelah mendengar kata-katanya, Jonggu terdiam dan akhirnya mengerti. Tentu saja aku tahu, tetapi aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia akan membuat pengaturan seperti ini. Jonggu berkata perlahan, dia sebenarnya tahu akan konsekuensinya dan harus siap kapan saja. Saat ini Jonggu juga sangat waspada dan secara alami memahami petunjuk dalam kata-kata Yuyan. Bagus. Kalau begitu, dalam waktu dekat ini jangan pernah tinggalkan alam Dewa Iblis Abadi dan bersiaplah untuk pergi ke gerbang kuno kapan saja. Yuyan memandang Jonggu dan berkata dengan serius, "Baik, Puan Yuyan." Jonggu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan mengepalkan tangannya. Yuyan mengangguk tanpa banyak bicara, tetapi dia segera mengikutinya. Yuyan yang sudah tampak tenang tiba-tiba bergerak dan melewati Jonggu, lalu mendekati Xiaoyan. Pikiran Jonggu menegang lagi dan dia langsung datang ke sisi Xiaoyan. Matanya yang indah bergerak dan tertuju pada Xiaoyan lalu berkata perlahan, "Kamu budak dewa?" Mendengar Yuyan mengatakan ini, jantung Jonggu tiba-tiba naik ke tenggorokannya dan dia sangat gugup hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak tahu apa maksud Yuyan, tetapi Xiaoyan masih terlihat tenang. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Yuyan. Saat berikutnya, Yuyan segera tersenyum lalu melambaikan tangannya dan terus bergerak maju. Yuyan tidak menyelesaikan kata-katanya dan Jonggu hanya menatap Yuyan yang sedang berjalan pergi. Jonggu, apakah dia ada di sana selama pertempuran tadi? Setelah Yuyan pergi, Xiaoyan baru bertanya pada Jonggu Daoshi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.